I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP Argentina 2025. Di sirkuit Termas de Rio Hondo, Marquez tampil memukau dengan performa yang luar biasa, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama bagi para rival. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, termasuk pemilihan ban yang kurang optimal, Marquez tetap berhasil mengamankan posisi terdepan. Sejak awal balapan, Marquez telah memperlihatkan kecepatannya yang tak tertandingi. Start yang sempurna mengantarkannya memimpin jalannya lomba. Bahkan di tengah tekanan dari berbagai pembalap papan atas, Marquez tetap mampu menjaga kecepatan stabil dengan catatan waktu mengesankan di angka 1 menit 38 detik. Menariknya, strategi Marquez di balapan kali ini terbilang unik. Beberapa pihak menduga bahwa ia sengaja melambatkan kecepatannya pada putaran ke-6, memberikan kesempatan kepada saudaranya Alex Marquez untuk menyalip. Namun, analisis data mengungkapkan bahwa Marquez memang mengalami sedikit masalah dengan kepercayaan dirinya terhadap traksi ban belakang yang berbeda dibandingkan saat menggunakan ban soft di sesi sprint. Meskipun begitu, Marquez dengan cepat kembali ke performa terbaiknya. Penggunaan ban medium belakang yang dianggap kurang optimal oleh sebagian pembalap berhasil dikelola dengan baik oleh Marquez. Bahkan, ketika situasi semakin kritis, ia mampu mengembalikan kecepatannya dan menorehkan lap tercepat di angka 1 menit 38.243 detik pada lap ke-19. Alex Marquez yang sempat menguasai posisi terdepan juga mengakui kehebatan saudaranya. Saya sudah memberikan segalanya. Saya hampir crash beberapa kali. Tapi, Marquez selalu lebih cepat di setiap akhir lap. Saya tak mampu menahan kecepatannya. Ujar Alex dengan nada kecewa, namun penuh respek. Pecco Bagnaia harus menghadapi balapan yang berat di Argentina. Pembalap andalan Ducati tersebut terlihat kesulitan menyaingi kecepatan Marquez. Bahkan, Bagnaia terang-terangan menyalahkan motor Ducati yang menurutnya kurang optimal. Ia merasa bahwa traksi ban belakangnya kurang maksimal, membuatnya tidak percaya diri saat keluar dari tikungan. Dalam sebuah pernyataan, Bagnaia mengancam akan menggunakan spesifikasi penuh GP24 yang digunakan oleh Alex Marquez jika masalah ini tidak segera diatasi oleh tim Ducati. Jika performa seperti ini terus berlanjut, saya akan menggunakan spesifikasi penuh GP24. Saya membutuhkan inovasi yang bisa mengembalikan kepercayaan diri saya, tegas Bagnaia dengan nada kecewa. Kabar buruk juga datang dari Ai Ogura, pembalap Aprilia yang harus menerima pil pahit dengan dijatuhkannya hukuman diskualifikasi. Meski berhasil menorehkan performa impresif dengan start dari posisi ke-15 dan finish di posisi ke-8, Ogura didiskualifikasi karena dianggap menggunakan software yang tidak dihomologasi pada ECU motornya. Tim Aprilia menyatakan bahwa kesalahan tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja dan tidak memberikan keuntungan performa apapun bagi Ogura. Namun, aturan tetaplah aturan. Diskualifikasi tersebut membuat poin Ogura anjlok dan posisinya di klasemen sementara merosot tajam. Sangat mengecewakan. Ini bukan kesalahan saya. Saya hanya fokus balapan dan memberikan yang terbaik di lintasan, keluh Ogura. Selain itu, Yamaha kembali menunjukkan tanda-tanda kesulitan di MotoGP Argentina. Fabio Quartararo hanya mampu mengamankan posisi ke-14, mengoleksi 2 poin yang terasa sangat sedikit dibandingkan dengan ekspektasi tinggi terhadap pembalap Prancis tersebut. Masalah utama yang dihadapi Quartararo adalah temperatur ban yang cepat meningkat, membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan di setiap lap. Kami masih belum menemukan solusi untuk masalah ini. Suhu ban yang cepat naik sangat memengaruhi performa motor. Kami perlu bekerja lebih keras jika ingin kembali bersaing di papan atas, ungkap Quartararo dengan wajah penuh kekecewaan. Tidak hanya Yamaha yang mengalami kesulitan. Honda meskipun diuntungkan dengan performa luar biasa dari Marc Marquez, ternyata masih menghadapi masalah dengan pengaturan mesin yang kurang optimal.
Johann Zarco yang menggunakan motor Honda mengaku bahwa meskipun motor tersebut memiliki kelincahan yang baik, namun power delivery masih belum sebaik Ducati. Saya senang dengan peningkatan yang dilakukan Honda. Namun, di sektor power, kami masih tertinggal dari Ducati. Ini yang harus diperbaiki agar kami bisa lebih kompetitif di balapan berikutnya, jelas Zarco. Di sisi lain, KTM melalui Brad Binder berhasil mengamankan posisi ke-7, menunjukkan bahwa KTM memiliki potensi besar untuk bersaing di lintasan. Namun, Binder mengakui bahwa timnya perlu bekerja lebih keras untuk dapat menyaingi kecepatan dari Ducati dan Honda. Aprilia juga harus menerima kenyataan pahit setelah masalah teknis yang dialami Ai Ogura. David Brivio selaku manajer tim menganggap bahwa sanksi yang diterima Ogura sangat tidak adil, mengingat kesalahan yang terjadi hanya terkait dengan penggunaan software yang salah dan tidak memberikan keuntungan performa di lintasan. Kesimpulannya, dengan kemenangan di Argentina, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 74 poin dari 2 seri balapan. Jarak yang cukup jauh dari Pecco Bagnaia yang hanya mengumpulkan 43 poin menegaskan bahwa Marquez masih menjadi pembalap yang paling sulit dikalahkan di lintasan. Keberhasilannya menorehkan rekor baru dengan 90 kali kemenangan serta 6 kali pole position di Argentina menjadi bukti bahwa Marquez masih berada di puncak permainannya. Namun, ia menyadari bahwa musim ini masih panjang dan berbagai tantangan baru mungkin akan muncul dari para pesaingnya. Apakah Marquez akan terus mendominasi di seri-seri berikutnya? Atau justru rival-rivalnya yang akan berhasil menemukan cara untuk mengalahkannya? Yang pasti, pertarungan di lintasan MotoGP tahun ini akan semakin seru dan menarik untuk diikuti.